namun ada juga yang berwarna coklat dan kuning, tergantung jenis tanamannya. Sebagian besar akar memiliki ujung yang tajam sehingga memudahkan akar menembus tanah. Selanjutnya, struktur akar. Struktur akar mencangkup beberapa macam, yaitu yang pertama, dasar akar, yaitu bagian akar yang menempel pada pangkal batang. Yang kedua, ujung akar, yaitu bagian paling mudah dari akar yang terdiri dengan jaringan yang masih dapat tumbuh. Yang ketiga, batang bawah, yaitu bagian akar antara akar dan ujung kerang. Yang keempat, cabang akar, yaitu bagian akar yang tidak langsung menempel pada pangkal batang, tetapi yang menjulur dari akar utama, dan setiap batang bisa bercabang. Yang kelima, filamen akar, yang merupakan cabang akar halus dan berserat. Yang ketiga, struktur umum akar. Secara antonim, struktur dan jaringan penyusun akar tumbuhan pada akar mudah bila dilakukan potongan melintang akar terlihat bagian-bagian dari luar ke dalam. Dan yang terakhir, akar primer. Akar primer adalah akar yang terus tumbuh membesar dan memanjang. Akar ini akan menjadi akar pokok yang menompong. Akar primer sering juga disebut dengan akar tunggang dan akar tembaga. Sedangkan akar sekunder adalah akar yang tumbuh dari akar lain atau biasa disebut akar cabang. Akar dalam tumbuhan memiliki fungsi dasar, diantaranya yang pertama, merambatkan tumbuhan dalam tanah. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari tanah. Yang ketiga, menyalurkan bahan-bahan. Dan yang keempat, organ penyimpan makanan cadangan. Akar sekunder adalah akar yang tumbuh dan akar lain atau bisa disebut akar cabang. Tumbuhan sekunder bersifat khas bagi akar-akar tumbuhan. Di kotil, pertumbuhan sekunder dijumpai di khas pada akar Gymnoformae dan di Dicotyledonae. Akar Monocotyledonae biasanya tidak mengalami pertumbuhan. Jaringan penyusun akar. Struktur dalam akar terdiri atas jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan endodermis. Modifikasi akar mencangkup penyimpanan cadangan makanan, respirasi, pendukung akar, dan lain sebagainya. Modifikasi akar tunggang menjadi penyimpanan makanan. Modifikasi akar tunggang menjadi alat bantu respirasi. Modifikasi akar adventif sebagai cadangan makanan. Modifikasi akar sekunder untuk penyangga. Pengertian batang. Batang merupakan organ yang umumnya tumbuh di atas tanah dan sebagian memiliki buku dan ruas. Pada tumbuhan batang tidak memiliki pelindung yang khusus, akan tetapi lapisan bakal daunnya yang berfungsi sebagai pelindung dari batang itu sendiri. Batang terdiri atas dua bagian. Yang pertama, batang primer. Batang primer merupakan perkembangan dari protedrum, prakambium, dan inti dasar. Batang dikelilingi epidermis. Di antara sel epidermis ada yang berubah menjadi sel pembentuk ibioblast dan berbagi trikoma. Yang kedua yaitu batang sekunder. Pertumbuhan sekunder batang merupakan hasil dari kreatifan kandungan benua yang membelah secara terus-menerus sehingga jumlahnya meningkat. Pertumbuhan sekunder ini khas pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Pada pertumbuhan sekunder terjadi pembentukan periflogen kambium yang terdiri diantaranya X-link dan phloem. Disebut kambium pembuluh. Kambium yang bisa terdapat diantaranya berkas pengangkut disebut antara pembuluh. Modifikasi batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang dapat dimodifikasi menjadi bentuk-bentuk yang lain sesuai dengan jenis dan fungsi tumbuhan tersebut. Adapun macam-macam modifikasi pada batang adalah A. Rimpan atau rizoma, B. undulatus atau bulbus, C. umbi batang, D. cabang kebelit, E. guridahan atau supina kolageno, D. geragi atau gelajorum. Adapun batang sebagai organ perkembangbiakan vegetatif.
Perbanyakan tanaman dapat terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara alami melalui peleburan gamit jantan dan gamit betina pada tumbuhan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan gamit jantan dan betina. Perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu campur tangan manusia dan dengan perbanyakan vegetatif buatan, yaitu dengan aktivitas manusia. Perbanyakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu organ tanaman yang akan dikembangkan. Ciri-ciri, fungsi, dan bagian-bagian akar dan batang. Ciri-ciri akar yaitu yang pertama, merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi, geotrop atau menuju ke air, hidrotrop, meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, yaitu tidak berbuku-buku, juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, yaitu warna tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, yaitu tumbuh terus pada ujungnya, namun umumnya masih kalah sama batang. Yang kelima, yaitu bentuknya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Fungsi khusus dari akar yaitu 1. Memperkuat berdirinya tumbuhan. 2. Untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang ada dalam tanah. Yang ketiga, yaitu mengangkut air dan zat-zat makanan tadi ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Yang keempat, yaitu kadang-kadang sebagai tempat untuk penimbunan makanan. Yang kelima, yaitu pangkal batang. Bagian-bagian akar. Yang pertama yaitu ujung akar, yang kedua batang akar, yang ketiga yaitu leher akar atau pangkal akar, yang keempat yaitu serabut akar, yang kelima yaitu rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar. Adapun ciri-ciri batang yaitu yang pertama penonjolan, yang kedua node atau internode, yang ketiga yaitu daun dan kambium, yang keempat yaitu kulit, yang kelima yaitu jaringan vaskular, yang keenam kambium vaskular sekunder, yang ketujuh yaitu ruas lingkar batang. Fungsi batang yang pertama yaitu dukungan struktural, yang kedua transportasi, yang ketiga penyimpanan cadangan makanan, yang keempat reproduksi, yang kelima yaitu pertumbuhan sekunder, yang keenam yaitu penyimpanan air, yang ketujuh yaitu penyembuhan luka, yang kedelapan yaitu penjagaan dan pertahanan, yang kesembilan pertumbuhan vertikal, yang kesepuluh yaitu interaksi simbiosis.